Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'matis shihah wal afiyah wal barakah wassalamah wal istiqomah. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'matil mu'afah wal afiyah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kedua calon pengantin beserta Bapak Wali yang saya hormati, Bapak Ananda Yuda Firdiansyah bin Bapak Tamid pesantren dari Kebong, Neng Yulianti bin Bapak Yoyo Durian dari desa Bongaswetan. Berarti walina Bapak Durian Bongaswetan. Yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Kita semua bisa berkumpul, hadir, bersilaturahim di KUA Kecamatan Sumberjaya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para berikutnya, mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kedua calon mempelai dan Bapak Wali rahimahullah, kami dari KUA Kecamatan Sumberjaya di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza atas segala kesiapannya, atas segala jerih payahnya, atas segala usahanya dalam rangka mengikuti beberapa prosedur, beberapa proses dalam rangka melaksanakan akad pernikahan. Tentunya ini tidak lain karena keinginan kita semua, khususnya kedua calon pengantin, bahwa pernikahan antara Ayuda dan Neng Yulianti ingin dicatat di Kementerian Agama, betul? Sehingga mulai dari desa, mulai dari RT mungkin Ayuda di RT, di RT di pesantren RW 7, oke, Neng Yulianti di RT-na di RW-na sampai ke desa-na membuat berkas-berkas untuk dipersiapkan supaya bisa daftar tercatat di Kementerian Agama. Untuk itu, atas segala usahanya dan kontribusinya serta partisipasinya ikut serta dalam rangka menyukseskan program pemerintah melalui Kementerian Agama sesuai Undang-Undang Pernikahan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya setelah nanti diakad nikahkan, Ayuda dan Neng Yulianti menjadi keluarga yang mawaddah warahmah sakinah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perlu diketahui bahwa pernikahan itu adalah merupakan sunnah Nabi, bukan wajib ya. Wajib mah sholat, Islam. Selaku umat Islam kita harus tunduk dan patuh pada ajaran agama Islam. Sebagai bangsa Indonesia kita harus tunduk dan patuh pada undang-undang. Yang tertinggi mah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang dan PP dan lain sebagainya. Termasuk saat ini peraturan pemerintah dan peraturan Pemda di masa pandemi corona harus jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Karena kita berada di Indonesia. Sebagai umat Islam kita harus tunduk dan patuh pada aturan agama Islam. Sebagai bangsa negara Indonesia kita harus tunduk dan patuh kepada aturan negara. Sehingga kalau kita sudah tunduk pada aturan dan norma-norma yang telah diberlakukan,
menjadilah kita sebagai manusia yang paripurna, minimalnya mendekati sempurna gitu. Walaupun Allah sudah mengenaskan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, tetapi banyak manusia yang tidak bisa mensyukurinya, sehingga dalam hal kehidupan sehari-harinya, terutama dalam masalah pernikahan saja yang kita bicarakan sekarang ini, banyak manusia atau adalah mereka diantaranya yang tidak bisa nurut sama aturan yang telah diberlakukan secara agama, tidak nurut pada aturan agama. Di antaranya setelahnya kalian berkenalan, ada dalam Al-Quran juga, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bahwa kalian diciptakan oleh Allah berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda sukunya, agamanya, rasnya, warna kulitnya. Neng Yulianti Bongas Wetan, Ayuda Loji Kobong, itu sudah berbeda desanya, berbeda pula orang tuanya, nasabnya berbeda. Kesamaannya itu adalah agamanya sama, kesamaannya itu sesama manusianya. Sehingga dari perbedaan-perbedaan ini timbullah rasa cinta, timbullah rasa sayang, rasa senang, dedeh, asih. Ayuda ujug-ujug teh senang kan Neng Yanti, nyata ras gitu. Neng Yanti ke ujug-ujug ditena senang pada mati mana itu asana anak saha. Wasilahna Allah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda budaya itu lita'arufu, supaya saling mengenal. Setelah saling mengenal, setelah saling mengenal, jangan sampai perkenalannya itu menjadi musibah. Sebab inna akramakum indallahi atqakum, manusia yang terbaik menurut Allah adalah manusia yang bertakwa. Sehingga setelah berkenal, setelah akrab, setelahnya kenallah, agar kita termasuk hamba Allah yang bertakwa, maka setelahnya berkenalan ini kita dilangsungkan acara yang selanjutnya, yaitu dilangsungkan, disahkanlah gitu. Jangan cuma berkenalan saja, jangan cuma pacaran saja. Secara kasarnya sepacaran, saya ngeder ngomongnya pacaran cuma sebenarnya. Setelah kalian berkenalan, berpacaran, jangan sampai pacaran kebablasan sehingga kita disahkan oleh agama dan disahkan, dicatat oleh Kementerian Agama, tepatnya ya sekarang sudah hadir di KUA, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Salah satunya kita nurut perintah Allah, akan melaksanakan akad pernikahan. Amin ya rabbal alamin. Hukumnya pernikahan sunnah, hukum asalnya bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya ingin bersenang-senang, kalau niatnya hanya ingin menyakiti hati pasangan atau balas dendam, ayo udah balas dendam ke bapak pernah menyakiti saya, jadi pernikahan dengan Neng Yanti balas dendam, nggak boleh dilanjutkan, itu haram pernikahannya. Kalau Ayudana sudah sanggup, sudah niat yang tulus, yang ikhlas, dalam segi ekonomi sudah bekerja, dalam segi fisik sudah, umurnya sudah mencapai secara aturan administrasi pernikahan 19 tahun ke sana, lahirnya siap, batinnya siap, pasangannya ada, wajib hukumnya segera menikah. Kalau tidak dinikahkan, ditakutkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga di antara teman-teman kita yang tidak menyadarinya, akhirnya kesandung batu, keseletot. Kalau lisan mah keceletot, kalau kaki mah kesandung. Kalau pernikahan mah ya begitulah, bahasa kasarnya saya malu berbicaranya, melendung, melendung duluan, sehingga mau tidak mau akhirnya dinikahkan juga. Jangan sampai pernikahan yang sudah didahului sah pernikahannya, walaupun dinikahkan menurut agama saja, tanpa penghulu, tanpa dihadirkan KUA sah. Pernikahan yang tidak disaksikan, tidak dicatat oleh KUA itu hukumnya sah kalau menurut agama, tapi diakui oleh agama saja, tidak diakui oleh negara.
tidak akan diterbitkan surat izinnya. Artinya SIM, surat izin menginapnya tidak ada, buku nikahnya itu. Nah, sehingga kami dari Kementerian Agama KUA Kirana Sumberjaya sekali lagi mengucapkan terima kasih Ayuda, Neng Yanti dan Bapak lupa lagi Bapak Yoyo Durian sudah berusaha untuk menyelamatkan putra putri kita sehingga tidak terjerumus ke jurang ke lembah yang tidak kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Kedua calon pengantin dan Bapak rahimakumullah, selanjutnya di antara tujuan pernikahan ini adalah diniati untuk ibadah, sarana ibadah. Tahu ibadah? Ibadah itu segala sesuatu yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, bahkan kerenteng di dalam hati kita saja bisa bernilai ibadah. Kalau sesuatu itu diniati lillahi ta'ala. Kerja di mana Ayuda? Jetben. Lu jokal Ayanti? Di BBS. Aku jauh bisa kenal. Masih neruskan Bapak aman loh. Proyek. Sanes serang asal ya sanes. Pokoknya kerja apa saja, yang penting halalan thayyiban, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk menafkahi anak dan istri. Bekerja silahkan di mana saja, waktunya kapan saja, yang penting jangan keluar dari aturan agama dan negara. Aturan agama kan sudah jelas, ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang subhat. Aturan negara, ya kalau melanggar kayak mencuri, sesuai agama salah, negara juga salah, dihukum di penjara. Silakan bebas kemana saja. Diniati bekerja apa saja, berusaha apa saja, ucapan apa saja yang kita lakukan, kalau dikerentenkan, kalau diniati lillahi ta'ala, itu akan bernilai ibadah. Jadi nilai ibadah apa saja, bukan saja sholat, bukan saja puasa, bukan saja zakat haji. Kita kan tahunya usolli fardhu dhuhri adaan lillahi ta'ala. Nawaitu shoma godi lillahi ta'ala. Puasa zakat atau gereja lillahi ta'ala. Kalau mau berangkat bekerja, bagaimana niatnya? Susah kalau saya niat bekerja lillahi ta'ala, minimalnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim abtaro. Segala pekerjaan kita, apalagi pekerjaan yang baik, kalau tidak dikawiti, kalau tidak dimulai dengan ucapan bismillah abtaro, maka gerumpung teh rugi. Jadi pagaweanna mah beres tapi teu meunang pahala gitu. Nah, makanya sekarang diniati oleh kita bersama Ayuda, Neng Yanti, oke Bapak Su Duriat, diniati Yoyo Duriat, diniatinya nikah teh lillahi ta'ala, bade ibadah. Ya bade ibadah, ayeuna salat sorangan engke mah duaan berjamaah, ayeuna mam sorangan engke mah duaan. Ayeuna duaan di warteg di bobogohan. Nilai ibadah teh berkurang, dacan halal. Cina klop biasa Ustaz ayeuna ge cina dahar duaan ge, nya biasa bae. Tapi tidak mendapatkan pahala, bisa jadi mendapatkan dosa karena belum besar. Tapi nanti ketika suami dilayani oleh istri, Neng bade masak. Hayu tuang bareng, makan bersama, sholat bersama, termasuk tidur bersama, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tujuan nikah hiji ibadah. Nu kadua li'la li kalimatillah, ingin menancapkan, menanjurkan bahasa Sunda namanya li'la, ingin meninggikan agama Islam. Ya karena kita agama Islam, kata Islam teh Yuda teh. Islamnya KTP-na aslina Islam tuh. Iraha asup Islamna. Ya Allah. Islam 3 detik. Yulianti Islam. Alhamdulillah.
Kita Islam dari kecil karena keluarga kita, orang tua kita Islam, lingkungan kita Islam, sehingga kita dilahirkan. Sebelum kita dilahirkan saja sudah diislamkan kita itu. Ketika bapak, emaknya, ibunya mengandung di marhabanannya, kemudian habis lahiran di adanan, biasa kurang tidak dipikirnya. Tapi mulai batas status keislaman seseorang itu ketika mencapai balik. Ketika usia balik, disitulah awal dari tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang beragama Islam untuk tunduk dan patuh menjalankan syariat agama Islam. Dimulai balik. Apa Yuda mah balik nage dan santai balik dari ketatarannya lagi apa hujanan lagi nyawa dicari takut. Setelah balik baru dari situ awal tanggung jawab kita menerima amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk sekarang kalian sudah menginjak ke remaja, mau dewasa, alhamdulillah dengan adanya ta'aruf, dengan adanya perkenalan, kalian akan dilangsungkan ke jenjang pernikahan. Diniatkan bahwa pernikahan itu untuk meninggikan, untuk menanjurkan maksudnya nama, untuk menyiarkan syariat Islam. Karena syariat Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu bagus, Islam itu sempurna, dan Islam itu harus dibina, harus ditinggikan oleh orang Islamnya sendiri. Islam bisa rusak karena orang Islamnya sendiri. Contohnya ngaku Islam, sholat embung. Nah, jadi dirusak orang Islamnya sendiri. Bukan berarti Islam itu harus dibela. Tidak perlu dibela, Islam mah kurang gitu. Mangga kurang benahan diri kita masing-masing. Laksanakan syariat Islam, di antaranya ingin melaksanakan pernikahan yang sah secara agama dan negara. Itu juga merupakan menyiarkan agama Islam. Terlebih lagi setelah acara akad nikah kayak organ besar. Kudu dirayakan pernikahan mah. Calon ibadah yang diperbolehkan bahkan hukumnya sunnah untuk diketahui oleh orang banyak, di antaranya pernikahan. Ya, sodako mah kudu bebeja ka batur. Sodako mah salatnya kudu bebeja, wing di salat. Ya ketika ada salat berjamaah di masjid ya ikut berjamaah. Terus kudu lapor, saya sudah salat, enggak usah. Tapi pernikahan setelahnya di acara akad pernikahan ijab kabul harus dirayakan walaupun secara sederhana biar semua orang tahu bahwa Ayuda dan Neng Yanti sudah sah menjadi keluarga, menjadi suami istri. Jadi disudon kumpul dan lain sebagainya gitu. Jadi pernikahan mah perlu dikasih tahu. Makanya selalu ada undangan. Eta teh hakikat nama undangan teh ngabejaan. Yen anak uing kerek nikah gitu, Pak. Ya, pada inti permasalahannya mah membagikan undangan itu memberitahukan kepada saudara, handai tolan, kerabat dan lain sebagainya bahwa saya itu akan menikahkan anak saya. Kewajiban saya selaku orang tua terhadap anaknya, setelahnya mendidiknya, setelah memberi nama, setelah menyekolah dan lain sebagainya, terakhir menikahkan. Sekarang ingin dinikahkan, dikasih undangan supaya mereka tahu. Tapi kebanyakan undangan teh amberan loba batina.